Pada pagi hari ini kita akan belajar dari satu tema, melayani orang lain seperti melayani keluarga, yang terambil di dalam Matius, dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat 1 sampai yang kedua, yang berbunyi demikian. Ayat 1, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Sebagai pendahuluan, memang di dalam ayat ini kita menemukan bahwa Paulus menasihati Timotius bagaimana ia harus melayani dan memperlakukan orang lain atau jemaat yang hidupnya tidak tertib. Memang hamba Tuhan yang masih muda, bahkan Paulus mengatakan kepada Timotius sebagai orang muda. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 di sana dicatat, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sekalipun Timotius masih ada seorang hamba Tuhan yang masih muda, Paulus sudah percaya dia untuk mengatasi persoalan di dalam jemaat. Di sana kita bisa menemukan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain. Ternyata Paulus sudah mempercayai Timotius untuk mengatasi persoalan di Efesus yang berkenaan dengan ajaran-ajaran sesat. Kemudian dia juga dipercaya untuk mengatur pemimpin gereja di Efesus, yaitu menentukan penatua dan juga diaken. Nah, tetapi Rasul Paulus bahkan kalau kita memperhatikan kitab Timotius ini, Paulus berperan sebagai bapak rohani daripada Timotius. Tentu saja Rasul Paulus menyadari bahwa seorang hamba Tuhan yang usianya masih muda, tentu saja belum berpengalaman, dia menyadari bahwa sekalipun Timotius mempunyai kapasitas untuk melayani, ia tetap harus dituntun, harus dibimbing bagaimana ia memperlakukan orang lain, melayani orang lain, khususnya mereka yang hidupnya tidak tertib. Kalau Paulus sampai mempercayai Timotius untuk mengatasi persoalan di dalam jemaat dan mengatur gereja, artinya Timotius itu adalah orang yang memiliki kapasitas. Tetapi seorang Paulus tetap membimbing Timotius bagaimana ia harus melayani. Paulus katakan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, memperlakukan orang lain sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai saudara, dan juga sebagai adik. Nah, Paulus memperingatkan Timotius supaya janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Memang kecenderungan kita pada umumnya, ketika seseorang hidupnya tidak tertib, atau ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, maka biasanya yang menjadi tindakan kita adalah kita akan dengan keras mencomeli seseorang atas kesalahannya. Kita akan dengan keras memarahi seseorang atas kesalahannya. Demikianlah sikap kita pada umumnya. Nah, apakah kemarahan yang seperti ini, sikap yang keras seperti ini yang dilarang oleh Paulus? Tentu saja bukanlah seperti ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Bahkan di dalam
1 Timotius 5 ayat 20 di sana dicatat, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Justru Paulus perintahkan untuk menegur mereka. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, adalah jangan memarahi mereka sampai memiliki tindakan untuk menyerang mereka. Artinya sampai memukul mereka. Jadi marah tidak hanya sekedar marah, tapi juga disertai dengan satu tindakan untuk menyerang mereka, yaitu memukul. Memang ada banyak kita sebagai orang-orang muda yang tentu saja belum dewasa secara rohani, kalau marah itu memang biasanya kita suka menyerang orang lain. Pada waktu saya tingkat 1, tingkat 2 memang belum dewasa secara rohani, tetapi ada orang kalau marah sukanya menyerang orang lain, sukanya menentang orang lain. Nah, dan kemarahan seperti itulah yang dilarang oleh Rasul Paulus. Marah sampai mencerca dan mengata-ngatai orang lain, itulah marah yang menyerang orang lain. Nah, itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Apalagi orang yang tua di sini bukan sekedar memiliki usia yang lebih tua daripada Rasul Paulus, daripada Timotius, tetapi mereka yang sudah lanjut usianya. Tentu saja akan menjadi sikap yang sangat tidak hormat jikalau seorang Timotius karena kehidupan orang lain yang hidupnya tidak tertib, kemudian dia marah sampai mencerca, marah sampai mengatai mereka, dan marah sampai menyerang mereka dengan satu tindakan. Itulah sebabnya Paulus memperingatkan mereka. Dan jika Paulus peringatkan kepada Timotius, maka ini pun menjadi sebuah peringatan bagi kita sebagai hamba Tuhan yang usianya masih muda. Tentu saja kita belum berpengalaman, tentu saja kita masih banyak belajar. Tetapi kita perlu mengendalikan ini. Kalau kita tidak mengendalikan ini, wah bahaya. Kita suatu saat bisa KDRT. Kita memarahi orang lain sampai kita menyerangnya, atau bahkan kita membiasakan diri untuk marah, tapi kita sampai mencerca dan mengata-ngatai seseorang. Dan kita perlu pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Melainkan Paulus katakan, perlakukanlah mereka sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai adik, sebagai saudara. Paulus menggunakan istilah keluar di dalam bagian ini. Melayani orang lain seperti melayani keluarga, kita belajar dari bagian yang pertama, yaitu melayani sebagai dan seperti seorang bapak. Ayat yang ke-1 di sana berbunyi, keras terhadap orang yang tua dan tegurlah dia sebagai bapak. Jelas di dalam ayat ini kita tegurlah dia sebagai bapak. Jadi menegur di sini merta memberitahu seseorang bahwa apa kesalahannya, kemudian tidak mengulangi balik kesalahan itu. Melainkan di sini Paulus sangat teliti dalam hal menasihati. Tegurlah sebagai artinya teguran yang menunjukkan sikap yang penuh hormat sebagai mereka sebagai tua, mereka sebagai orang bapak. Nah, tetapi di sisi lain, selain kita memperlakukan mereka sebagai seorang bapak yang penuh dengan hormat, tetapi kita perlu melayani mereka seperti seorang bapak. Dewasa secara rohani, sekalipun kita memiliki usia yang masih muda, kita berperan sebagai bapak rohani bagi mereka, sekalipun mereka usianya sudah lanjut, sekalipun sudah tua,
tetapi masih kekanak-kanakan, masih bayi secara rohani. Dan kita punya sifat dan karakter sebagai seorang bapak, untuk memelihara iman, untuk melindungi dan menopang kehidupan rohani mereka. Dan kita harus punya sifat dan karakter sebagai seorang bapak di dalam melayani. Oleh sebab itulah Paulus katakan kepada Timotius, jangan ada orang yang menganggap engkau muda. Karena sekalipun kita masih muda, tetapi kalau kita dewasa secara spiritual, dewasa di dalam iman, berakar di dalam Tuhan, maka kita berperan sebagai bapak bagi mereka yang sekalipun usianya sudah tua, tapi masih bayi secara rohani. Dan di sini kita punya peran memelihara iman seseorang, menopang dan melindungi kehidupan rohani mereka. Seorang bayi, seorang anak yang masih belajar untuk berdiri dan berjalan, dia akan jatuh bangun. Tetapi seorang bapak, dia akan menopang anaknya. Setiap hari dia akan menopang anaknya. Dia melatih sampai anaknya kuat dan dapat berjalan sendiri. Demikianlah sifat seperti itulah dalam hal melayani, sifat seperti seorang bapak yang memelihara, melindungi, dan menopang kehidupan keluarganya. Nah, ternyata Tuhan di dalam ayat ini, tegurlah dia sebagai bapak, ternyata tidak menghilangkan rasa hormat kita sebagai orang yang muda terhadap orang yang tua, sekalipun mungkin kita lebih dewasa secara spiritual. Tetapi Tuhan tidak menghilangkan sikap hormat itu. Kita menegur dengan menunjukkan sebuah sikap yang penuh dengan hormat sebagai orang yang lebih tua. Karena biasanya kita sebagai orang muda terlalu menggebu-gebu istilahnya. Itulah sebabnya sekalipun orang muda punya kapasitas untuk melayani, tetap perlu bimbing dan diarahkan. Kalau orang yang kita layani bermasalah, orang yang kita layani ada hidupnya tidak tertib, maka kita perlu yang namanya melayani seseorang seperti seorang bapak. Mungkin kita adalah kemarahan yang memelihara iman seseorang dengan firman melalui pekerjaan Roh Kudus. Mungkin kita akan marah, tetapi marah yang menopang iman seseorang melalui firman Allah, melalui pengajaran. Oleh sebab itu, Paulus bukanlah melarang Timotius untuk menegur mereka, tetapi Timotius melarang supaya ia tidak berdosa di dalam hal menegur orang-orang yang hidupnya tidak disiplin. Kita perlu melayani sebagai dan seperti seorang bapak. Kemudian yang kedua, melayani sebagai dan seperti seorang ibu. Dalam ayat yang kedua di sana dikatakan perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Tetap kita melayani dengan disertai dengan sikap yang penuh hormat. Nah, tapi ada satu kelebihan daripada seorang ibu. Seorang ibu itu dia punya kemampuan yang alami, sifat yang alami untuk membangun hubungan kekeluargaan itu yang harmonis. Seorang ibu memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan keluarga itu yang erat. Biasanya waktu saya masih kecil, ketika melakukan pelanggaran, saya hidup tidak tertib, biasanya orang tua saya marah. Bahkan
marah itu bukan hanya bapak yang marah, tapi kalau bapak saya marah, mama saya juga ikut marah. Jadi saya tidak dibela dalam hal ini. Jadi saya seringkali memperhatikan kalau orang tua saya marah, kalau mama saya yang marah, bapak saya pasti bela. Tapi kalau uh, bapak saya marah, kalau saya salah, mama saya juga gitu. Tetapi di sana waktu saya dimarahin, saya itu punya, tentu saja sebagai anak, saya punya rasa tidak suka, punya rasa jengkel, punya rasa kecewa ketika dimarahin, sekalipun itu hanya sebentar. Biasanya kita kalau waktu kecil, kalau sekalipun bertengkar dengan teman kita, teman bermain, kemudian setelah habis menangis main lagi. Nah, yang saya perhatikan di sana, mama saya setelah dia marah, saya sementara punya rasa kecewa, rasa tidak suka ketika dimarahin, mama saya punya pendekatan yang yang selalu dapat meluluhkan hati saya. Jadi ketika mama saya datang untuk menjelaskan kenapa saya dimarahi, saya masih punya rasa tidak suka dimarahi. Tapi ketika saya dipeluk oleh seorang mama, oleh seorang ibu, sekalipun dalam keadaan menangis, tapi di sana hati saya itu menjadi luluh. Yang tadinya saya tidak suka dengan bapak, tapi mama mampu, seorang ibu mampu membuat saya untuk merasa tetap seorang bapak. Nah, seorang ibu itu punya kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan kekeluargaan itu yang erat. Nah, memang kita di dalam pekerjaan Tuhan itu tetap menjaga hubungan yang erat. Hubungan di sini adalah hubungan kekeluargaan. Karena hubungan itu yang erat itu, hubungan yang akrab itu adalah sebuah jembatan bagi kita untuk menjalin hubungan yang dapat membangun kehidupan iman, yang dapat membangun kehidupan rohani kita. Maka hubungan kita, relasi kita dengan seseorang itu harus sampai kepada hubungan yang membangun kehidupan iman, hubungan yang membangun pada kehidupan rohani. Jadi hubungan kita di dalam asrama, hubungan kita dengan saudara kamar, adik kakak kamar, hubungan kita dengan orang lain, dengan orang tua unit, saudara unit, hubungan kita dengan dosen, dengan staf, hubungan kita dalam berjemaat itu harus sampai kepada yang namanya hubungan yang membangun iman. Tentu saja itu hal ini terjadi jika hubungan itu adalah hubungan yang erat. Dalam hal ini hubungan kekeluargaan. Nah, kita perlu melayani sebagai dan seperti seorang ibu. Dalam hal ini sekalipun kita melayani berhadapan dengan seseorang yang hidupnya mungkin tidak tertib, mungkin yang hidupnya acuh tak acuh di dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Tetapi relasi kita sebuah jembatan untuk membangun hubungan yang bertumbuh secara rohani. Maka harus sampai pada hal ini. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah ini sebagai dan seperti seorang saudara. Kalau kita memperhatikan secara harafiah, memang saudara itu adalah orang yang berasal daripada ayah yang sama. Saudara itu secara harafiah kita memahami bahwa orang memiliki orang tua yang sama. Tetapi di dalam ayat ini, saudara itu bicara tentang saudara seiman. Nah, biasanya kita memandang saudara itu hanya sebatas bahwa kita itu punya ayah yang sama, punya
silsilah yang sama, keturunan yang sama. Saudara itu kita hanya memandang sebagai dia saudara jika dia itu memiliki orang tua yang sama dengan. Kalau misalnya saya dari Sumba, Ivan dari Nias, apakah dikatakan saudara? Ternyata Alkitab mengatakan saudara seiman adalah saudara. Nah, kenapa kita disebut saudara? Karena kita ini diadopsi sebagai anak oleh Allah yang sama. Kita saudara yang didasarkan pada iman di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita itu mendapatkan penebusan dari Allah yang sama, mendapatkan keselamatan daripada Tuhan yang sama, dan kita diadopsi untuk menjadi anak oleh Allah yang sama. Itu sebabnya kita itu saudara seiman. Jadi orang lain yang juga percaya kepada Kristus itu bukanlah orang yang seperti pandangan orang pada umumnya, tetapi kita adalah saudara, kita adalah keluarga di dalam berdasarkan iman di dalam Kristus. Maka kalau kita hidup dalam konteks berasrama, kalau hidup dalam konteks bergereja, maka kita hidup dengan saudara seiman. Jadi saudara seiman di dalam ayat ini adalah kita diangkat, diadopsi menjadi anak oleh Tuhan yang sama. Itulah sebabnya kita itu memiliki identitas yang sama dengan orang lain. Mereka bukanlah kita hidup seperti kita hidup di dalam keluarga. Kalau saya hidup di rumah saya, pasti di sana saya hidup dan memperlakukan sebagaimana saya adalah seorang keluarga. Saya perlakukan sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai saudara, dan juga sebagai adik. Nah, saya hidup di rumah memperlakukan orang lain sebagai keluarga, demikian pula hidup di dalam konteks berasrama dan juga bergereja. Bahkan kita di mana saja berada. Kalau kita memahami ini, bahwa kita saudara di dalam saudara seiman, maka kita akan menjaga yang namanya hubungan kekeluargaan. Kalau kita memahami ini, saya percaya bahwa tidak akan kita mau memusuhi saudara sendiri. Nah, sangat memalukan memang jikalau hamba Tuhan itu saling memusuhi. Yang dimusuhi itu bukan orang lain, tetapi itu saudara seiman. Maka kita perlu melayani sebagai dan seperti seorang saudara di dalam kasih Tuhan. Bahkan di dalam ayat ini diperjelas lagi dengan ayat yang kedua, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Waktu Paulus berbicara tentang tegurlah sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai saudara, dan sebagai anak, di sini Paulus tentu saja bicara tentang hubungan. Jadi hubungan kekeluargaan yang sangat erat dan sangat akrab. Itulah sebabnya Paulus menggunakan istilah-istilah kekeluargaan. Nah, saudara seiman, tentu saja kita di sini memiliki orang percaya. Kehidupan orang percaya itu memiliki hubungan spiritual yang didasarkan iman dalam Kristus. Kita punya hubungan kekerabatan. Itulah sebabnya kita benar-benar melayani orang lain di sekitar kita itu seperti keluarga, karena memang kita adalah saudara di dalam Tuhan, saudara seiman, bukanlah orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu melayani orang lain seperti kita melayani keluarga kita sendiri, karena memang mereka adalah saudara seiman. Dimanapun kita berada, kita perlu
melayani seperti melayani keluarga. Di mana saja kita berada, kita memperlakukan seperti memperlakukan keluarga. Marilah kita melayani dengan melayani saudara seiman seperti melayani keluarga dengan penuh kemurnian. Jadi kemurnian di dalam konteks Timotius di sana berbicara menuju pada sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Melayani seperti melayani keluarga kait dengan kualitas kehidupan berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Di mana saja kita berada, kita melayani seperti melayani keluarga. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, firman Tuhan ini terus menolong kita bagaimana kita harus melayani sebagai orang yang masih berusia muda. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.